Denmark abad 18. Untuk meningkatkan uang pajak, Raja Denmark mencoba menjinakkan padang rumput Jutland yang luas. Tapi alam itu brutal, tanahnya tandus dan penuh dengan pengembara. Dan selama puluhan tahun itu, orang-orang yang dikirim ke sana mengalami kegagalan. Cerita akan berkisah tentang Ludwig Kehlen, seorang veteran kapten yang kini pensiun di rumah miskin bersama veteran lainnya. Suatu hari ia mendatangi ruang pertemuan kerajaan untuk mengajukan diri menaklukkan padang Jutland. Sayangnya para kanselir menolak karena itu hanya akan buang-buang anggaran saja seperti orang-orang terdahulu. Mendengar itu dengan segala hormat, Ludwig meminta untuk bertemu raja yang tentu ditolak karena tak ada yang berani mengganggu waktu sang raja. Di sisi lain, Ludwig ternyata tak meminta anggaran apapun dan akan menggunakan uang pensiunnya sendiri di proyek itu dengan syarat jika nanti berhasil, ia meminta gelar bangsawan disematkan untuknya. Mendengar itu, kanselir menyuruhnya menunggu di luar untuk didiskusikan. Semua orang pun berdiskusi tentang Ludwig, di mana ia bukanlah siapa-siapa. Ibunya hanyalah pembantu di rumah bangsawan, namun Ludwig berhasil menjadi kapten meski berstatus rendahan. Di sisi lain, tuntutan Ludwig mendapat gelar bangsawan menurut mereka terlalu berlebihan, namun karena padang Jutland adalah proyek kesayangan raja, mereka pun akhirnya memberikan izin untuk Ludwig. Ja, konunglighed. Esok harinya ia mulai meneliti struktur tanah di padang Jutland, mencari tahu kenapa tanah ini susah ditanami. Melewati segala musim, Ludwig tak pernah lelah mencoba peruntungannya mengkoloni tanah ini, berharap ia berhasil dan suatu saat bisa menggapai gelar bangsawannya. Tiba-tiba suatu malam saat berkemah, terdengar suara anak kecil meminta tolong dari balik lembah. Benar saja, anak kecil bernama Anmai berjalan sendirian mengemis meminta uang. Namun ternyata anak kecil itu bersekongkol dengan rampok yang mencoba menusuk Ludwig dari belakang. Beruntung perampok itu pun tewas sementara Anmai lari dari sana. Terdengar dari kegelapan suara orang-orang pengembara itu begitu banyak sembunyi di balik pohon, di mana mereka tak tahu kalau yang mereka serang adalah veteran perang dan memiliki senjata. Hari berganti, Ludwig masih sibuk mengecek kondisi struktur tanah dan akhirnya tahu tanaman apa yang bisa ia kembangkan di sini. Ia lalu pergi ke desa menemui temannya bernama polisi Erikson dan pendeta Gustav, di mana mereka penasaran dengan apa isi kotak yang dibawa Ludwig dari Jerman. Ternyata Ludwig membeli bibit kentang namun dirahasiakan dari orang-orang dan ia bilang sedang mencari tenaga kerja. Sayang orang tak mau pergi ke padang itu karena mereka tahu tanah itu tandus dan banyak pengembara. Namun tiba-tiba Gustav mengenalkannya ke pasangan budak suami istri yang sedang bersembunyi di kandangnya. Mereka adalah Johann dan Anna. Kata Gustav, mereka melarikan diri dari seorang tuan tanah yang brutal dan berharap Ludwig mau memperkerjakan mereka karena Johann adalah pekerja keras, sedangkan Anna juga pengurus rumah yang cekatan. Velkommen, Sommerlandsdagen, England. 4 bulan kemudian, di kediaman bangsawan bernama Lord Schinkel, ia mendapatkan kabar kalau seseorang bernama Ludwig membangun rumah di padang Jutland. Mendengar itu, Schinkel pun kesal karena rencananya ia akan membeli padang itu setelah selesai panen raya dan menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki Ludwig. Kembali ke Ludwig yang kini telah membangun rumah dengan uang pensiunnya. Di lain sisi, terlihat Anna mengobati suaminya Johann yang terluka di punggungnya akibat disiksa oleh tuan tanah sebelumnya. Walaupun di padang Jutland ini mereka tak digaji dan hanya diberi makan serta tempat tinggal, setidaknya mereka bisa sembunyi sementara waktu dari kejaran anak buah tuan tanah yang memburu mereka. Malam harinya, Ludwig dan Johann membersihkan rumput untuk dibakar, mengolah tanah tandus ini dan menyuburkannya dengan pupuk, di mana membutuhkan waktu sekitar 6 bulan sebelum benih bisa ditanam. Di tengah malam saat sibuk menghitung pengeluaran, tiba-tiba terdengar suara ayam kecekik dan setelah diperiksa ternyata itu adalah Anmai yang lagi mencuri ayam Ludwig.
Pagi harinya, seorang mayor bernama Preisler datang yang membuat Johan serta Anna ketakutan lalu sembunyi di dalam kandang. Ternyata Mayor Preisler diutus Tuan Sinkel, sang pemilik 150 kebun, mengundang Ludwig untuk datang ke kediamannya malam ini. Preisler juga bilang ia mencari petani yang melarikan diri dari kebun Tuan Sinkel. Apakah Ludwig melihatnya? Yang tentu Ludwig pun tak bilang untuk melindungi mereka. Lalu Preisler pergi dari sana. Akhirnya setelah melalui jalan dengan berkuda, Ludwig sampai di kediaman Tuan Sinkel. Di sana ia malah bertemu Putri Edel dari Norwegia, di mana Edel datang ke sini karena dijodohkan dengan Sinkel oleh ayahnya. Tak lama Sinkel pun datang yang ternyata ia juga merangkap sebagai hakim daerah. Di meja makan, Sinkel terus memojokkannya, berkata kalau Ludwig tak akan berhasil di padang Jutland dan menyebutnya hanyalah anak pembantu yang bermimpi menjadi bangsawan. Mendengar itu, Ludwig biasa saja dan justru Edel lah yang kini merasa ilfil dengan kesombongan Sinkel. Sinkel menganggap tanah itu adalah miliknya dan memberikan sebuah kontrak di mana Sinkel akan memberikan tenaga kerja, namun Ludwig harus membagi setengah dari hasil panennya. Mendengar itu, Ludwig tentu menolak karena secara hukum padang Jutland adalah milik raja. Tanah yang tidak digarap adalah sepenuhnya milik Raja Denmark. Saat akan pulang, Edel membawakan kudanya dan ia begitu salut dengan keberanian Ludwig menentang penindasan. Sepertinya Edel pun mengaguminya dan mengajaknya bertemu di lain hari sambil memberikan sapu tangan yang ia simpan di dalam BH-nya. Sesampai di rumah, Erikson ternyata telah datang untuk berkunjung dan ia bilang kalau Mayor Preisler menekannya agar Ludwig mau menandatangani kontrak. Di sisi lain, anak buah Sinkel bilang kalau Ludwig kehabisan uang untuk bangun rumah, bahkan belum ada tanda-tanda penggarapan tanah. Mereka yakin sebelum musim dingin tiba, Ludwig akan kelaparan dan mau tak mau pasti menandatangani kontrak tersebut. Malam harinya, Anmai kembali datang untuk mencuri makanan, namun kali ini ia pun tertangkap. Ludwig mengancamnya untuk memberitahu di mana persembunyian orang-orang pengembara karena kalau tidak ia akan membunuhnya. Esoknya mereka pun datang ke sarang para pengembara dan Anmai langsung ditampari oleh bosnya. Di sana Ludwig membawa kedamaian, mengajak mereka bekerja di padangnya dengan bayaran 20 riksdaler yang tentu disetujui dan semua orang mulai bekerja dengan sukacita. Sementara itu, di kediamannya, Sinkel mendapat kabar kalau Ludwig mulai menggarap tanah dengan bantuan para pengembara. Tak hanya itu, rupanya semalam Preisler juga melihat Johan serta Anna ternyata sembunyi di rumah Ludwig. Kembali ke Johan yang kini ditugaskan mencari tanah liat putih, sedangkan Ludwig bersiap untuk menghadiri undangan Putri Edel di mana diadakan festival di wilayah Tuan Sinkel. Tentu Ludwig harus datang karena bagaimanapun para pengusaha-pengusaha juga akan datang dan itu penting bagi Ludwig menjalin relasi dengan mereka. Singkat cerita, ia pun datang bersama dengan Gustav. Baru juga sampai, Sinkel sudah menghinanya kalau wignya banyak kutunya. Ia pun diberi wig baru yang kini bukannya nampak elegan, malah jadi mirip Albert Einstein waktu kena setrum. Tak lama seorang pelayan pun diam-diam membisikinya kalau Putri Edel sudah menunggunya di pinggir danau. Di sana Edel menyatakan perasaannya yang tentu membuat Ludwig bingung mau bilang apa. Ia pun hanya bilang kalau nanti ia berhasil dengan pertaniannya di Jutland, Ludwig akan menghadap ayah Edel di Norwegia. Setelah menyaksikan paduan suara, tiba-tiba anak buah Sinkel telah datang membawa seseorang. Ternyata itu adalah Johan yang tertangkap oleh Mayor Preisler saat mencari tanah liat di hutan. Sinkel berpidato kalau Johan telah mengkhianatinya dan melarikan diri dari tugasnya di perkebunan, lalu dimasukkan ke dalam kerangkeng.
Dari belakang, Mayer Preisler memperingatkan kalau Ludwig menolong seorang pelanggar hukum, maka Ludwig juga akan dianggap sebagai pelanggar hukum. Tentu Ludwig tak bisa apa-apa karena secara hukum, budak yang kabur dari perintah tuannya adalah kriminal dan terpaksa menyaksikan Johann yang disiram air mendidih di dalam sana. Setelah dihukum oleh hakim daerah dan juga mantan tuannya sendiri, beberapa detik kemudian tak lagi terdengar jeritan Johann. Single seolah ingin menunjukkan kalau ialah bangsawan dan hakim paling berkuasa di sini, sedangkan para tamu nampak begitu jijik dengan sikap kejam dan narsistiknya itu. Ludwig lalu membawa jasad Johann untuk dibawa pulang, di mana Single sempat menahannya, namun Gustav memberitahu kalau tubuh Johann bukanlah miliknya, karena Johann sekarang adalah milik dari Tuhannya. Saat akan pulang, Single pun menyuruhnya untuk menandatangani kontrak pembagian hasil panen kemarin. Namun lagi-lagi Ludwig tak bergeming lalu pulang untuk memakamkan Johann. Pagi mulai datang, angin barat menyapu jernihnya embun di rerumputan. Anna pun terpaku melihat sesuatu di atas punggung kuda dari kejauhan, dan ternyata itu adalah suaminya yang telah tak bernyawa. Melihat kejadian itu, para pengembara memutuskan pergi karena tak mau mati seperti Johann. Di lain sisi, para pengembara itu adalah masyarakat buangan yang dibuang kerajaan seperti kriminal, pengemis, pencuri, dan lain sebagainya. Di mana secara hukum, orang-orang ini memang tak diperbolehkan bekerja di kekuasaan kerajaan Denmark, dan jika ketahuan, mereka pasti akan dijebloskan ke penjara. Di waktu yang sama, Anna masih bersedih mengenang Johann, teman hidupnya mengarungi kejamnya feodalisme yang kini telah berpulang ke alam lain. Malam harinya mereka pun mengecek bibit kentang di mana sebentar lagi akan tiba musim tanam, dan di waktu itu orang Denmark tidak ada yang menanam kentang. Ludwig mengetahui tanaman ini saat berperang di mana orang Jerman dan Perancis bisa mengembangkan tumbuhan ini. Hal itu menjadi tantangan bagi mereka karena suhu di Denmark lebih dingin dan bibit kentang bisa mati jika terkena suhu beku. Di sisi lain, Anmai ternyata kembali pulang karena tak mau dijual oleh pengembara-pengembara itu. Namun Ludwig mengusirnya karena Anmai cuma jadi beban, apalagi persediaan makanan mereka mulai menipis. Pagi harinya ternyata Anmai masih menunggu di luar, dan karena cuaca begitu dingin, akhirnya Ludwig mengizinkannya masuk. Hari demi hari, Anmai begitu cekatan membantu pekerjaan mereka memupuk tanah, di mana anak sekecil itu telah berkelahi dengan kompos. Melihatnya bahagia, sepertinya kehidupan rimba membuat Anmai mulai merindukan keluarga. Bahkan ia memanggil Anna ibu, dan Ludwig ia panggil ayah, yang tentu mereka pun senyum-senyum dibuat salah tingkah. Och bättre far. Good pigs. Ja, det är fint. Waktu berlalu, musim dingin telah datang lebih cepat dari biasanya, dan Anmai mulai sakit-sakitan karena mereka cuma makan bubur dan air saja. Anna pun meminta bibit kentang untuk dimakan Anmai, namun Ludwig menolak karena bibit itu adalah harapan satu-satunya demi menjadi seorang bangsawan. Berpindah ke Single di mana ia takut kalau nanti Ludwig berhasil dengan kebunnya, maka Ludwig akan menjadi pemilik kebun terluas di wilayahnya. Itu tentu mengancam statusnya sekarang, dan mulai penasaran apa sebenarnya yang ditanam Ludwig di padang Jutland. Di tengah malam, Anmai mulai keringat dingin dan terus merintih. Sayangnya makanan bergizi sudah habis dan mereka hanya punya bubur dan air minum. Apalagi uang pensiunan Ludwig sudah habis yang membuat mereka harus bertahan dalam kondisi ini. Tak lama terdengarlah suara lonceng dari kejauhan yang ternyata itu adalah Tuan Single. Dengan mengejek, ia memberi sisa makanan pesta seperti tulang babi dan kue yang langsung dibawa oleh Anna untuk memberi makan Anmai. Di sana Single memberikan sekantong uang, meminta Ludwig meninggalkan tempat ini dan menyuruhnya pergi menanam di padang lain yang jauh dari wilayahnya. Dengan uang itu, Ludwig bisa membuka lahan lain memulai dari awal, dan sejenak ia pun mulai memikirkan tawaran tersebut. Akhirnya semua orang bisa makan enak walaupun cuma makanan sisa.
Tapi tidak dengan Ludwig, ia mulai murka dengan cara Singkel merendahkannya. Makanan serta uang itu pun ia kembalikan, yang artinya Ludwig menolak dengan tegas pergi dari tanah Jutland. Kini dengan berat hati, kambing kesayangannya pun dipotong, yang membuat Anna bingung karena kambing itu nilainya 100 kali lebih mahal daripada sekarung kentang. Namun baginya kentang itu adalah harapan, lagian Anmai membutuhkan daging daripada sekedar makan kentang. Anmai pun bertanya apa yang terjadi jika nanti kentangnya berhasil tumbuh, ayah. Dan Ludwig pun menjawab kalau Raja Denmark akan senang dan memberi kita gelar bangsawan yang pintar. Kita akan memiliki rumah berlantai marmer, perapian yang hangat dan kandang yang penuh dengan hewan, sebanyak hewan yang dibawa oleh Nabi Nuh di kapalnya. Dalam kondisi serba terbatas, membuat kedekatan di antara mereka kini tak ada batas. Anna pun kedinginan karena selimutnya ia berikan ke Anmai dan meminta izin untuk tidur di dekat Ludwig. Singkat waktu, musim semi akhirnya tiba. Mereka bergegas menanam kentang-kentang itu dan kembali dipupuk agar hasilnya semakin maksimal. Kini mereka bertiga sudah seperti keluarga, bahkan Anmai memberinya tongkat kayu sebagai tanda kalau ia menyayangi Ludwig. Namun malam harinya, tiba-tiba embun beku datang yang membuat mereka kalut dan harus menyelimuti ladang dengan rumput kering agar kentang tak mati membeku. Beruntung hujan es mulai reda dan beberapa waktu kemudian Anmai memberi kabar kalau kentang pertama telah tumbuh memunculkan tunasnya. Berbulan-bulan telah berlalu, kanselir kerajaan mendapatkan kiriman kentang dari Ludwig yang membuat mereka kagum karena orang-orang sebelumnya tak ada yang berhasil menanam komoditi apapun di tanah Jutland. Tak lama raja pun turun dan semua orang memberi hormat. Raja yang senang ada orang yang berhasil menaklukkan Jutland menyuruh kanselir untuk mengirim koloni tenaga kerja ke sana dan memberikan hadiah yang pantas kepada Ludwig. Di sisi lain, Edel juga mendapat kabar kalau Ludwig telah berhasil membudidayakan tanaman kentang di Jutland. Dengan pencapaian itu, mereka pun begitu bahagia dan kedekatan ini membuat Anna dan Ludwig mulai saling jatuh cinta. Anmai juga dibelikan buku-buku pendidikan, diajari membaca, menulis dan berhitung, bahkan diberi ilmu mensurvei tanah. Tak berapa lama tenaga yang dikirim oleh Raja Denmark telah datang beserta semua hadiah bahan makanan dan beberapa ternak. Di sana Ludwig pun memimpin mereka dan akan digaji dengan layak sesuai aturan yang berlaku di kerajaan. Di sini kita punya roti dan daging untuk semua orang dan menjamin kesejahteraan bagi kita semua. Namun karena bahan bangunan untuk membuat rumah para pekerja belum datang, mereka diminta untuk berkemah di lembah supaya terlindung dari terpaan angin beku untuk sementara waktu. Di sisi lain, orang-orang itu ternyata merasa takut dengan adanya Anmai yang berkulit hitam. Jadi, menurut kepercayaan saat itu, orang kulit hitam dianggap sebagai pembawa sial, kemalangan, dan kematian. Bayangkan bocah sekecil ini harus merasakan hate, rasisme, dan kebencian dari manusia. Hingga di malam hari, dengan polosnya Anmai bertanya apakah ia pembawa sial dan Ludwig menjawab tentu saja tidak. Mereka hanya tidak mengerti, menyalahkan orang lain demi menenangkan kegagalan mereka sendiri. Esok harinya Anmai diajari mengukur tanah dan menghitung luas area untuk menentukan berapa banyak benih yang dibutuhkan. Diketahui Ludwig kini telah diangkat menjadi surveyor kerajaan untuk terus mengembangkan lahan seluas-luasnya. Singkel kini terlihat kecewa karena raja telah mendukung Ludwig di mana ia takut kalah saing dengannya. Tak hanya itu, Edel kini malah menolak cintanya yang membuatnya semakin gila dan melempar pelayannya sendiri keluar jendela. Setelahnya, Singkel pun menjemput beberapa tahanan untuk menyerang tenaga kerja Ludwig, menebar ketakutan supaya pertanian Ludwig menjadi mandek. Benar saja, malam harinya, Anmai terbangun mendengar suara kuda yang kesakitan. Ludwig mengambil pistolnya untuk mencari tahu apa yang terjadi, dan ternyata kudanya tengah sekarat ditikam oleh orang suruhan Singkel. Tak tega melihat hewan itu kesakitan, ia pun menembak sang kuda demi mengakhiri penderitaannya.
Tak cukup sampai di situ, di lembah para orang-orang juga telah diserang di mana ternak-ternak telah dibunuh. Salah satu warga lalu kebingungan mencari temannya dan setelah menyisir ternyata temannya telah tewas tak bernyawa di atas rerumputan. Ludwig pun langsung mendatangi Sinkel, namun ia tak mengaku dan malah berdalih kalau itu mungkin saja perampokan. Kali ini Ludwig meninggikan suaranya untuk menyuruh Sinkel menjauhi padang serta orang-orangnya atau peluru ini akan menembus kepalanya. Sesampai di rumah, Edel mengunjunginya di mana hal tersebut membuat Anna cemburu. Edel bilang ia tahu siapa yang membunuh orang-orang itu, di mana Mayor Preisler membawa narapidana untuk menyerang dan kini mereka sembunyi di pondok berburu milik Sinkel. Dengan informasi itu, ia pun mengajak beberapa warga untuk menghabisi Mayor Preisler, namun mereka tak mau kecuali Anmai si gadis hitam pembawa sial itu pergi dari tempat ini. Ludwig bilang Anmai tak ada hubungannya dengan ini, sayangnya mereka tak mau mendengar dan malah mengancam kalau Anmai tidak pergi, maka merekalah yang akan pergi. Karena tak mau pertaniannya mandek, Ludwig terpaksa akan membuang Anmai. Mendengar itu, Anna kecewa karena Anmai sudah dianggap seperti anak sendiri. Namun Ludwig yang terobsesi menjadi bangsawan, tak ada pilihan lain dan ia harus mengusir Anmai agar orang-orang itu tetap mau bekerja. Tanpa menangis, seolah sudah biasa ditendang sana-sini, Anmai berpisah dengan Mama Anna. Ia dititipkan ke polisi Erikson yang lalu akan meneruskannya ke panti sosial dan Anmai diberi pesan untuk selalu kuat serta terus belajar. Dengan pelukan, Ludwig pun menenangkan hatinya. Tuhan tak memandang apa warnamu, hanya manusia rendah yang memuja warna sampai mereka lupa melihat dengan hatinya. Malam harinya, Mayor Preisler, satu prajurit bernama Romer, dan napi itu sembunyi di kabin berburu untuk kembali meneror orang-orang Ludwig. Tanpa mereka sadari, Ludwig dan orang-orangnya telah datang menghabisi mereka satu demi satu. Sayangnya Preisler berhasil kabur dari sana dan melaporkan hal itu ke Tuan Sinkel yang membuatnya marah besar. Namun asistennya bilang mereka bisa menuntut Ludwig ke pengadilan karena telah membunuh prajurit yaitu Romer. Lagian Mayor Preisler menjadi saksi kejadian tersebut. Sampai di rumah, Pendeta Gustav menyayangkan hal yang dilakukan Ludwig dan juga kecewa dengan pengusiran Anmai. Bahkan Anna yang kecewa kini telah pergi entah kemana. Di ruang pertemuan kerajaan, Kanselir kini juga kecewa karena Ludwig yang pintar justru membunuh Romer, prajurit kerajaan. Salah satu dari mereka mengusulkan untuk memberitahu raja karena Ludwig mungkin penting bagi raja. Namun pimpinan Dewan Kanselir telah marah karena ini adalah pelanggaran berat. Lalu surat penangkapan tanpa sidang pun dibuat dan tanah itu akan diserahkan untuk dikelola Sinkel. Lagian tanah itu sudah siap dan tinggal diteruskan saja. Kini dengan surat resmi, Mayor Preisler dan para prajurit pun mengusir para warga. Ludwig lalu datang dan bilang kalau tanah ini milik raja. Namun Preisler menjawab kalau kau tak pernah bertemu dengan raja dan tanah ini kini menjadi milik Sinkel dan rekannya, di mana akta sudah distempel oleh Kanselir kerajaan. Di waktu yang sama, Gustav juga datang menentang Preisler yang hanya menjadi kacung Tuan Sinkel, seorang mayor penegak hukum, penjilat pantat Sinkel yang membunuh orang-orang tak bersalah. Jag är en man av Gud och jag garanterar dig. Ya, Gustav pun tewas sedangkan Ludwig kini dibawa ke kediaman Sinkel untuk diadili. Sementara itu, Anna ternyata juga menyusup ke sana dan mendengar kabar kalau Ludwig telah tertangkap. Edel yang melihat itu tak bisa berbuat apa-apa karena secara hukum Sinkel memang hakim daerah. Sinkel pun menyeru anak buahnya untuk mulai merebus air dan di waktu yang sama Anna telah menyusup menjadi pelayan untuk menuangkan racun di segelas anggur, namun ternyata Edel melihatnya.
Seorang pelayan lalu memberitahu kalau Edel ingin bertemu dengan Tuan Singkel merencanakan pertunangannya. Edel bilang ia mau menikah dengan Singkel asalkan nyawa Ludwig diampuni. Namun ternyata Singkel sudah tak peduli dengan pernikahan itu sambil meminum anggur yang telah disiapkan. Dan tiba-tiba ya, ia pun seketika jatuh mengira dirinya kebanyakan minum. Edel lalu pergi menutup pintu dan ternyata Anna kini telah mendatanginya untuk membalas dendam atas kematian suaminya. Tak hanya itu, mendengar para prajurit telah mendobrak pintu, dengan cepat Anna memotong burung Singkel karena selama ini ia telah meniduri pelayan-pelayannya. Singkel pun akhirnya tewas tanpa otong, sedangkan Anna ditangkap oleh prajurit dengan noda merah di sekujur tubuhnya. Di sisi lain, Ludwig pun bersedih melihat Anna dibawa pergi, namun juga terharu karena hal itu membuat Ludwig tak jadi dieksekusi. Esok harinya seseorang membuka kerangkeng yang ternyata dia adalah Erikson, teman polisi Ludwig. Ya, Erikson sudah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi ke Dewan Kanselir dan ternyata Raja juga ikut turun mendengarkan dan akhirnya mencabut hukuman Ludwig. Erikson memberitahu kalau Putri Edel sudah pulang ke Norwegia dan Anna kini dipenjara seumur hidup di mana tak boleh ada kunjungan dan tak ada kesempatan keluar. Di tempat lain terlihat Anmai bukannya sekolah, namun ia justru disuruh menggosok seluruh gedung panti. Ya, tak henti-hentinya Warna membawa derita dalam hidupnya. Namun Papa Ludwig akhirnya telah datang. Ia meminta maaf telah meninggalkan Anmai dan berjanji akan menjaganya karena kita semua adalah manusia. Di perjalanan pulang, Anmai berkata kalau Mama Anna pernah bilang ingin melihat pantai, sayangnya Anna kini justru melihat tembok penjara. Waktu demi waktu berlalu, dengan hanya kerja berdua, tanaman kentang itu mulai subur memenuhi padang rumput yang dulunya cemberut. Hingga tak terasa Anmai pun telah beranjak dewasa, sedangkan Papa Ludwig semakin menua. Sampai suatu hari, seseorang bernama Elias mengetuk pintu menawarkan jasa reparasi, di mana pemuda-pemudi kaum Tatar itu nampak terpesona dengan warna cantik Anmai. Begitupun Elias menatap Anmai seolah mereka saling mengenal dan ternyata dulu Elias dan Anmai adalah sahabat di waktu kecil. Elias dan teman-temannya pun mulai mereparasi kandang sedangkan Ludwig memantau kentang-kentangnya. Tak lama para kanselir tiba-tiba datang memberinya surat kalau Raja Denmark memberikan gelar bangsawan kepadanya. Raja juga memberi hak istimewa di mana Ludwig dibebaskan dari pajak selama 20 tahun ke depan dan tak hanya itu, 400 pekerja akan dikirim setelah nanti perumahan selesai dibangun dengan harapan tanah kosong ini semakin bermanfaat dengan ilmu yang dimiliki Ludwig. Mendengar berita bahagia itu, Erikson pun datang meminta traktiran. Namun ia mengeluh karena keseringan naik kuda, pantatnya jadi bisulan. Di sana ia juga memberi kabar kalau permohonan pengurangan hukuman Anna terus ditolak oleh hakim dan tak hanya itu, para tahanan wanita akan dipindahkan ke penjara Copenhagen yang lebih kejam. Mendengar itu, Ludwig pun sedih di mana surat-suratnya untuk pengurangan masa tahanan Anna tak ada satupun yang diterima. Di sisi lembah, Elias dan Anmai mulai dekat dan rasa itu perlahan tumbuh di hati mereka. Apalagi Anmai sadar orang-orang pekerja akan segera datang ke padang ini dan Anmai memutuskan untuk pergi bersama Elias, tempat terbaik di mana warna kulitnya diterima. Ia pun pamit ke Papa Ludwig, berterima kasih atas kasih sayangnya selama ini dan Ludwig tentu tak bisa apa-apa karena ia juga takut jika Anmai menetap, ia pasti dikucilkan oleh orang-orang yang akan datang. Beberapa hari kemudian, Ludwig yang semakin menua mulai dihinggapi kesepian. Ia pun menulis surat kepada raja lalu pergi meninggalkan padang.
Ternyata ia membebaskan Anna yang sekarang dalam perjalanan ke penjara Copenhagen, dan dengan operasi senyap, kereta itu pun ia lumpuhkan membawa pergi Anna ke pantai Jerman. Ya, Ludwig meninggalkan gelar bangsawannya sendiri dan memilih berlari bersama Anna, wanita tangguh yang pernah menyelamatkan nyawanya.